Haleluya, haleluya. Masih dalam edisi Alkitab setiap hari bersama dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Kita akan membaca Mazmur pasal 50 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hamba bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, khususnya hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu diurapi dan diberkati, bahkan setiap jemaat Tuhan disertai Tuhan. Apa saja yang kami perbuat berhasil dan beruntung, kami mampu melewati segala tantangan dan persoalan hidup untuk tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan tetap mengagungkan Tuhan serta memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya, biar firman termaterai dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi yang mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantan aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan korban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar tentang ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati saya perhatikan dan saya renungkan ada 4 cirinya. Yang pertama adalah mempersembahkan syukur sebagai korban yang hidup kepada Allah. Apa artinya itu mempersembahkan syukur sebagai korban di hadapan Allah? Artinya
ada harga yang harus kita bayar untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya, mungkin hari-hari ini kita dihina, mungkin hari-hari ini kita difitnah, mungkin hari-hari ini orang berkata hal yang negatif tentang kita, mungkin hari-hari ini orang mengecewakan kita, mungkin hari-hari ini kita diejek. Tetapi ketika kita masih mau berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan ampunilah orang yang bersalah kepada kami, Tuhan ampunilah orang yang bersalah kepadaku, itu adalah mempersembahkan korban syukur. Tidak mudah untuk seseorang bisa mengampuni, tidak mudah bagi seseorang untuk melepaskan pengampunan. Tetapi kalau kita bisa melepaskan pengampunan, itu artinya harga yang harus kita bayar itu mahal, harga yang harus kita terima itu mahal, harga yang harus kita persembahkan kepada Tuhan itu mahal. Dan inilah yang saya beri nama mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang sejati adalah membayar nasar kita di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu sudah bernasar atau pernah bernasar, jangan lupa untuk menepatinya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita bernasar, kita juga harus menepatinya. Yang ketiga, apa itu ibadah yang sejati? Apa itu ciri dari ibadah yang sejati? Yang ketiga adalah hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Orang yang hidup di dalam kebenaran dan kejujuran akan selalu melihat hal-hal yang indah dan menyenangkan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, apa itu ciri dari ibadah yang sejati? Adalah orang-orang yang berseru kepada Allah. Karena Alkitab bicara orang yang berseru kepada Allah, dia sedang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kehidupan kita hari demi hari, keempat hal ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yang kedua adalah membayar setiap nasar yang kita ucapkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita menepati setiap janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran dan kejujuran, karena ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan mau dimuliakan. Inilah renungan singkat di pagi yang indah ini. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya.